Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera bagi saudara sekalian. Kita berjumpa kembali dalam sapaan Gembala GKI. Saya Pendeta Boas Tarigan dari GKI Palsi Gunung. Hendak mengajak kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan dari kitab Daniel pasal 6 ayat 1 sampai ayat 20. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan dan memohon pertolongan Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu dan bersyukur kepada Tuhan, karena Engkau selalu memelihara kami dengan kasih dan berkat-Mu yang berlimpah. Kami selalu rindu mendengar firman-Mu dan kini kerinduan kami Engkau genapi, sebab saat ini kami akan mendengar firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang kami dengar dan yang kami renungkan membentuk kami untuk menjadi umat-Mu yang setia dan beriman teguh. Di dalam nama Tuhan Yesus, bentuklah kami. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikian firman Tuhan dari Daniel pasal 6 ayat 1 sampai 12. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 kepala daerah atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaannya. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para kepala daerah harus memberi pertanggungan jawab, supaya raja tidak dirugikan. Daniel melebihi para pejabat tinggi dan para kepala daerah itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Raja bermaksud menempatkan dia atas seluruh kerajaannya. Para pejabat tinggi dan kepala daerah itu mencari alasan untuk mendakwa Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau suatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ditemukan suatu kelalaian atau kesalahan padanya. Kata orang-orang itu, kita tidak akan menemukan alasan apapun untuk mendakwa Daniel, kecuali dalam hal hukum Allahnya. Bergegaslah para pejabat tinggi dan kepala daerah itu menghadap raja serta berkata kepadanya, "Ya Raja Darius, kekallah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan kepala daerah, para menteri dan bupati semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan kepala daerah, para menteri dan bupati, bermufakat supaya dikeluarkan suatu ketetapan raja dan diberlakukan suatu larangan bahwa siapapun dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu Allah atau manusia, semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan kepala daerah, para menteri dan bupati bermufakat supaya dikeluarkan suatu ketetapan raja dan diberlakukan suatu larangan bahwa siapapun dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu ilah atau manusia kecuali kepada tuanku, ya Raja, ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu, ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah surat perintah yang tidak dapat diubah,
menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu, Raja Darius membuat surat perintah larangan itu. Mendengar surat perintah itu telah dibuat, Daniel pulang ke rumahnya. Di kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Orang-orang itu pun bergegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan memohon kepada Allahnya. Demikian bacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, nas firman Tuhan saat ini diambil dari ayat 10c demikian. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Tema renungan kita adalah biasakan mengasah gergaji. Saudara-saudara, bisa karena biasa. Begitu kata bijak yang mungkin pernah kita dengar. Kata bijak ini memiliki beragam makna. Dan saya mau memaknai dengan mengatakan bahwa kebiasaan itu sesuatu yang sangat penting yang memengaruhi hidup kita. Kebiasaan baik akan membuat hidup kita bahagia. Dan kebiasaan buruk membuat kita pun rusak. Berbicara tentang kebiasaan, penulis terkenal Stephen Covey menulis buku yang cukup populer tentang 7 kebiasaan orang-orang yang sangat efektif. Salah satu dari 7 kebiasaan yang efektif itu adalah apa yang disebutnya dengan mengasah gergaji. Apa yang dimaksud Stephen Covey dengan mengasah gergaji? Secara singkat, ia mengatakan bahwa setiap kita memiliki potensi diri seperti minat, kecakapan, keterampilan, dan sebagainya. Namun, potensi diri itu sering tidak berfungsi optimal karena tidak diasah. Oleh karena itu, kata Stephen Covey, kita perlu membiasakan diri dengan menyediakan waktu untuk meningkatkan kemampuan, mengembangkan diri, dan menggali potensi sehingga kita berkembang dalam banyak hal seperti emosi yang terkendali, mentalitas yang kuat, spiritualitas yang sehat, dan kompetensi atau skill yang baik, dan sebagainya, dan seterusnya. Saudara-saudara, Daniel memiliki kebiasaan baik. Seperti dalam bacaan yang disebutkan tadi, bahwa 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya. Itulah yang biasa dikerjakannya. Artinya, Daniel memiliki kebiasaan untuk mengembangkan spiritualitasnya. Dan saya sangat percaya bahwa kebiasaan Daniel ini membuatnya menjadi seorang pribadi yang teguh dan tangguh. Sehingga sekalipun lingkungan atau orang-orang di sekitar di mana Daniel bekerja tidak selalu mendukung, bahkan selalu mencela, ia tetap bekerja dengan baik dan sungguh-sungguh. Sehingga seperti yang dikatakan pada ayat 4, bahwa Daniel melebihi para pejabat tinggi dan para kepala daerah itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Kebiasaannya membangun relasi dengan Tuhan membuat spiritualitasnya kuat
dan sisi lain karirnya meningkat. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kebiasaan baik Daniel yang setia dan taat kepada Tuhan tidak membuatnya terbebas dari masalah. Tapi kebiasaan baik yang dilakukannya membuat ia memiliki prinsip hidup, keteguhan hati, dan semangat hidup yang luar biasa bahkan saat ia berhadapan dengan berbagai persoalan dan pergumulan. Dalam perikop ini tergambar jelas bagaimana Daniel bersikap menghadapi persoalan yang sangat sulit dan berat. Ketika raja membuat sebuah peraturan bahwa setiap orang yang menyembah raja, ketika raja membuat sebuah peraturan bahwa setiap orang hanya menyembah raja, dan bila ada orang yang melanggar peraturan ini, maka ia akan dihukum dengan memasukkan ke lubang singa. Bagi seorang pecundang, peraturan ini mungkin tidak masalah. Namun bagi Daniel, persoalan ini adalah persoalan hidup atau mati. Sebuah peraturan yang sangat berat. Sebab bila Daniel mengikuti peraturan ini, maka ia menduakan Tuhan dan selamat dari semua tuntutan. Namun bila Daniel melanggarnya, bukan hanya karirnya yang berhenti atau jabatannya yang diembannya hilang, tetapi juga akan membawanya ke dalam gua singa yang mengancam nyawanya. Dari kedua risiko yang tidak mudah ini, Daniel tidak khawatir dan gentar dengan berbagai bahaya yang mengancam jiwanya. Karena itu, ia tetap memilih beribadah kepada Tuhan saja dan tidak menyembah raja. Mengapa? Karena ia terbiasa mengasah spiritualnya, atau istilah Stephen Covey, Daniel mengasah gergaji dan meyakini bahwa hanya Tuhan saja yang patut disembah. Hanya kepada Tuhan saja permohonan dinaikkan dan bukan kepada manusia atau segala sesuatu yang bukan Tuhan. Pada ayat berikutnya, di pasal yang lain, kita melihat bahwa Daniel tidak menuruti peraturan raja dan kemudian dia dihukum. Namun ketika ia dimasukkan ke dalam gua singa, ia tidak binasa. Ia tidak menjadi makanan empuk singa dan ia selamat. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita, berbagai hal bisa terjadi dan menimpa kita. Mungkin yang terjadi hal-hal yang baik, yang dengan sukacita kita menjalaninya. Tetapi hal buruk yang berat dalam hidup, yang sangat mungkin terjadi dan menimpa kita. Penderitaan dapat muncul. Rasa sakit mungkin tidak terelakkan. Namun ketika gergaji terus kita asah, iman terus kita tumbuhkan, maka saya yakin kita akan lebih kuat menghadapinya. Kita tidak akan dikuasai oleh rasa takut dan cemas dan kehilangan berbagai hal. Seperti Daniel yang terus percaya bahwa hanya Tuhan saja yang harus diandalkan. Dan kita hidup di dalamnya dan akan merasakan pemeliharaan Tuhan. Ayo, kita biasakan mengasah gergaji spiritualitas, emosi dan keterampilan kita, agar kita dapat kita biasakan mengasah gergaji spiritualitas emosi. Ayo,
Kita biasakan mengajak, ayo, kita biasakan mengasah gergaji spiritualitas kita, emosi dan keterampilan kita, agar kita dapat menjadi pribadi yang sangat efektif dalam menjalani hidup. Dan Tuhan memberkati saudara. Amin. Saudaraku, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kepadamu kami percayakan hidup kami, keluarga kami, pekerjaan kami. Kiranya kami terus mengasah kehidupan kami, agar kami semakin tangguh di dalam Tuhan. Dalam Yesus Kristus. Amin.